Mbak, mungkin kita lanjut nih mau ngomongin soal foto yang bercerita gitu ya. Minum ya? Kamu nggak Iya ada minumnya silakan, nih? aman Mbak, silakan. Nggak apa-apa, udah Mbak, aman aman. Mungkin kita lanjut ke foto yang bercerita nih. Hmm, Kan Mbak Sasa ini jam terbangnya sebagai editor, sebagai redaktur, dan hmm. sekarang chief ya, editor In in chief. chief di Linkers tuh kan udah lumayan lama ya Mbak ya. Hmm. Nah, gimana sih cara memilih sebuah karya yang bercerita tuh, apa sih kriterianya dari Mbak Sasa? Semuanya itu kan learning by doing ya. Mmm, Dari awal aku tuh beruntung bisa dipertemukan oleh klien yang luar biasa. Dulu awal-awal Linkers itu aku disupport banget sama VP-nya, Mas Yudi, terus ada Pak Hans, direktur komersialnya. Dulu aku disupport mereka banget proses belajarku, karena mereka mempercayai mmm, gini. Dulu waktu awal kan ditanya, dulu mereka ngirim majalah, mmm. terus dia nanya, "Gimana menurutmu?" Ini ya mulutnya Capricorn, maaf sorry ya. Jadi ini mulut aku nih, eee, kata teman-temanku ya di dunia foto juga, aku selalu bilang sama mereka begini, "Aku tidak pernah personal dengan kamu. Ketika aku bicara apa adanya dan jujur dan itu berupa masukan." Mmm, Mungkin kadang-kadang orang di ketimuran ini kadang-kadang suka mencari kata-kata yang padanan yang manis gitu, tapi belum tentu masuk ke poinnya gitu ya. Nah, aku terkenal pedes sih untuk kritik dan nggak pernah tendeng aling-aling ya untuk menyatakan kritikku, tapi kan kritikku itu aku sampaikan dalam rangka untuk ngebangun komunitasku sendiri dan itu biasanya aku sertai dengan solusi. Sama ketika aku dapat majalah Linkers pertama kali, dibilangnya, "Gimana menurutmu?" Gitu. "Mmm, jelek," aku gituin kan. oh, Tapi bukan berarti jelek-jelek gimana, tapi kan memang waktu pertama kali dibikin itu kan konsepnya belum jelas. mmm, Jelek itu dalam arti aku memaknainya jelek itu artinya apa yang ingin lo bicarakan gitu loh. Makanya dia nanya, "Jelek itu gimana, Sa?" "Ya ini apa yang Bapak mau bicara apa?" Gitu, "Mau apa yang mau diiniin, target marketnya siapa, dan ini bagaimana?" Gitu. Wah, dan aku senang jawabannya, reply-nya, ini adalah menurut aku nih, mmm, reply yang sangat membangun dan positif. "Kalau kamu tahu jelek, berarti kamu tahu bagusnya gimana." Gitu oh, kan. oke. Aku kan Selalu di-challenge dong membangun. kayak gitu ya, terus aku kaget juga, wih, aku jarang menemukan orang yang merespon seperti itu. Mereka bertanya, aku merespon, terus mereka merespon balik dengan memberi aku tantangan. Iya, "Kalau kamu tahu itu jelek, berarti kamu tahu yang bagus seperti bagus. apa. Bagaimana kalau kamu mengerjakan itu dan kamu presentasikan ke kita?" Ya kemudian aku pelajarin, ya aku menemukan formulasi untuk Linkers Mmm, dan aku bilang, "Walaupun aku tahu bagaimana membuat itu lebih baik, tapi kan aku butuh proses nih. mmm, Nah, proses itu pasti aku banyak membuat kesalahan. Aku akan meminimalis kesalahan-kesalahan itu, tapi aku butuh dukungan. Karena ini mmm, proses kita mendapatkan formulasi yang tidak umum, formulasi yang hanya dimiliki oleh majalah ini," gitu. Terus dia bilang, "Oke," katanya dia bilang gitu. Ya udah akhirnya 2014 tuh Juli 2014 aku mulai, sampai Desember itu, wah up and down banget itu. Yang namanya orang itu mau menjatuhkan itu banyak. mmm, Orang kalau mau berbuat baik, ingin membuat kita maju, ketika kita buat kesalahan dia pasti DM dong, bener nggak? iya, Dia WhatsApp kan, DM lah, apalah, by the way ini nggak bener loh, ini, coba kalau begini kasih masukan," gitu. iya. Tapi kalau seandainya dia foto, terus dia taruh di medsos, Untuk asupan publik ya? untuk asupan publik padahal dia tahu personally nomor teleponku berapa dan Iya iya bagaimana, itu kan iya beda lagi nih, iya, gitu kan. Tapi aku menganggap bahwa itu prosesku gitu loh. mmm, Jadi di situlah aku belajar banyak gitu ya. Kalau ketika akhirnya hari ini aku bisa dengan lugas, tapi itu masih belajar juga ya. Aku kan 6 tahun ya di Linkers, 6 tahun oh, itu aku menganggap itu adalah kuliahku. mmm, Jadi Linkers edisi pertama ini kan adalah 2014 sampai 2020, terus oh, kemudian pandemi kan, kemudian pandemi, terus ini sekarang mulai lagi di 2024, sekarang udah mau edisi ketiga. mmm, Mudah-mudahan panjang umur, amin. karena kan kita udah lama dorman ya, terus ini mulai lagi,
Tapi aku merasa dalam perjalanan prosesku setelah Linkers, terus aku di majalah Mata kemudian aku banyak ngelihat referensi, kan kita kalau semakin banyak lihat referensi, ini kita kan semakin Terpengaruh? semakin lebih baik gitu loh. Oke. Terus udah gitu, persinggungan aku dengan teman-teman dari Pacar Merah, yang di mana aku banyak berkenalan dengan para penulis, aku banyak direkomendasikan buku walaupun pada akhirnya aku hanya memilih buku yang kusenangi ya, karena kalau aku senang baca tapi hanya spesifik aja yang aku senangi baca gitu kan. Nah dari situ aku belajar banyak, memperbaiki diri sendiri mulai dari cara menulisku, cara aku melihat, cara mencari angle, jadi banyak ya, itu berpengaruh banget dari cara bagaimana Linkers hari ini gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah Linkers hari ini lebih baik daripada yang sebelumnya? Oh jelas, Wah. karena aku belajar banyak gitu loh, kan proses belajar itu kan akan menjadi lebih baik lebih baik lebih baik gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaanmu, mmm, ya itu selama perjalanan kan aku ada lagi jadi juri, jadi Oh, iya. kurator, jadi apa kan. Jadi itu kan digembleng ya. Iya. Jadi apa yang kamu tanyakan itu cakupan jawabannya luas banget. Wah, Iya, oke. mhm. Memilih suatu tema atau cerita ya untuk Kalau memilih satu diangkat? tema dan cerita itu kan pada akhirnya aku menjadi seorang yang problem solver ya. Mmm. Jadi ketika aku ditanyain sebuah permasalahan, aku cepet banget mikirnya. Tapi berpikir aku tuh karena udah terbiasa dari why dulu, kenapa? Oh kenapa ya? Kenapa ya? Oke, pertanyaanmu adalah misalkan tema Jakarta ya, edisi pertama, judulnya adalah apa judulnya? Jakarta Jakarta masih ibu masih ibu kota. kota ya? Tapi di dalamnya kalau kamu lihat itu arahnya lebih kepada pop culture. Pop culture itu bagaimana hari ini. Bagaimana hari ini, bagaimana, orang menyikapi segala hal yang mungkin klasik, tapi kemudian menjadi tren lagi, kemudian jadi incaran orang banyak gitu kan. Tapi Jakarta masih ibu kota karena waktu itu topiknya hangat bahwa ibu kota mau pindah ke mana nih. Mhm. Tapi karena sekarang masih ibu kota, jadi aku angkat Jakarta masih ibu kota, Ini perspektif yang jadi ada. perspektifnya seperti itu, aku angkatlah seperti hal-hal yang pop culture, di dalamnya itu ada museum nasional yang Nasional. bangkit lagi, ya Iya kan? iya. Itu kan jadi sesuatu yang, apa, bangkit lagi, Iya. terus kemudian, Ada eee, hiruk pikuk KRL ya, untuk ada pengguna tip KRL. pengguna dulu kita kalau nganggap kalau kita naik KRL tuh kayak, ah, gitu ya, Mmm. kalau bisa punya mobil why not, Heeh. gitu kan. Nah, kalau sekarang kan, kalau ngelihat trennya di mana-mana, orang tuh membagikan dirinya naik MRT, Mmm, naik, LRT, naik WUS, naik apa, iya. naik kendaraan umum gitu loh. Transportasi Dan umum aku ya. nih, dan aku salah satu pengguna KRL yang aku sangat suka naik kereta, Oke, iya sebenarnya gitu iya. kan. Sangat suka naik kereta, jadi di kereta tuh aku bisa kalau aku nyetir, Mmm. kan aku harus nyetir fokus ya. Tapi kalau aku di dalam kereta, aku tuh bisa ngelihat banyak hal postingan-postingan itu loh. Wah, Mau lihat TikTok, mau lihat YouTube, mau dengerin cerita, mau baca apa namanya, audiobook gitu loh. audiobook, Karena podcast gitu iya, ya? kadang-kadang ya misalkan kayak janjian sama temen gini, "Eh, mau nongkrong nggak?" Aku cari yang paling jauh, kayak Biar di kota tua gitu loh, iya, kayak naik keretanya sampai ke stasiun. biar rutenya makin panjang ya? Kalau panjang kok bisa ngedengerin banyak hal gitu kan, Iya, kayak gitu. bisa bengong dulu di Iya, jadi KRL ya. tren-trennya kayak gitu. Terus Iya. kemudian yang kedua edisinya apa tuh? Bali, Bali, ya, ya. Bali Edisi tentrem sih. Bali aku pikir aku tanya ke kamu, kalau kamu dikasih satu materi judulnya Bali, kamu akan berpikir random kan, terlalu banyak Iya hal iya ya. banyak. Apa yang mau dibahas gitu kan? Apa yang mau akan dibahas? Nah, aku pikir gini loh, aku s jadi aku memasukkan diriku, aku pikir kenapa aku tidak bisa menikmati ketika dulu aku piknik, Mmm, karena terlalu banyak tujuan. Dalam satu hari kamu kayak orang destinasinya ambisius banyak gitu banget, loh, iya ya iya. kan? Destinasi banyak banget kayak 5 4 destinasi, pulang liburan tuh kita capek, Capek ya, gitu kan. iya Kayak dapetnya aduh, capeknya doang. padahal kan sebenarnya kita mau liburan, mau healing ya. Iya iya. Bagaimana kalau nggak apa-apa pergi ke tempat yang ramai sekalipun, tapi bagaimana kalau satu-satu aja? Mmm, Nah, kebetulan aku milih edisi judulnya Tentrem, di mana aku ingin mengangkat auranya Bali menjadi sesuatu yang menenangkan, bukan yang hektik. Karena kalau hektik di Jakarta aja gue bisa hektik ya. Gitu kan, Jakarta, di Depok, di Bogor bisa hektik. Tapi bagaimana kalau bahkan aku bisa mengangkat Jakarta yang tentram juga bisa sebenarnya. oh, Kita tinggal nyari tempat-tempat yang menenangkan hati gitu loh, gitu kan.
nggak mungkin di Tanah Abang hari Sabtu Minggu kan. Jadi banyak tempat yang menenangkan hati kayak di Iya, Bogor, banyak kedai-kedai kopi kayak mmm, begini. iya. Itu kan di Bogor juga banyak sekarang di atas gunung, di pinggir kali, di mana. Jadi, nah Bali nih, aku cari tahu dan aku Mmm, riset, kok kebanyakan hingar-bingar ya. Kok aku lihat di medsos, macet 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 gitu, "Jangan ke sini macet, jangan ke situ macet." Aku kan besar di Bali nih, iya. dari SD aku di Bali, SMP Oke, aku di Bali. iya. Bali yang tahu sih nggak begitu. Jadi aku ingin mengangkat angle yang lain dari Bali, jadi adalah tentram. Jadi semua yang di dalam liputan itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa Mmm, dan mindful. Kan lagi tren iya, waktu itu ya, very mindful mindful, very demure. demure gitu kan. Akhirnya aku angkatlah tema itu jadi makan yang misalkan vegan, Iya, vegan, vegetarian, terus iya, kemudian makanan yang, pokoknya yang mindful lah, yang iya, dapur-dapur yang soulful gitu, kayak iya, dapur Bali Mule di apa namanya, aku habis dari sana ada 2 kali nih, di Buleleng, di apa, di Desa Les gitu ya, di mana ada orang hari gini masih, eee, mempertahankan idealisme dia dalam eksplorasi rasa gitu loh. Kan kamu datang ke sana, kamu membayar, serelanya, oh sukarela apa sukarelanya walaupun sekarang dibatasi karena ada pajak ya. oh Jadi iya, minimal berapa gitu, oh tapi oke, dan masakannya chef-nya namanya Chef Yudi, tapi dia sekarang udah jadi jero mangku dalam. Suramangku, Jadi, jero itu mengambil bahan makanannya dari desa-desa, dari nelayan, apapun yang nelayan tangkap, jadi menu makanannya nggak bisa fix. ganti-ganti terus Iya, ya? kan menyenangkan ya Iya, kayak gitu-gitu. Jadi experience ya buat di yang situ ada baru pertama kali, ceritanya. iya. Jadi kamu pergi ke tempat itu terus ada ceritanya, bagaimana dia membuat garamnya juga, bagaimana dia membuat juru apa, gula arennya, gimana dia membuat macam-macamnya. Terus kemudian ada lagi tempat yoga, Mmm, kemudian ada yang paling diremehkan itu, aku ngajak temanku ini adalah traveler, oke, food influencer. influencer. Aku bawa dia ke Sanur. Aku bilang dari Oh, Segara Ayu sampai, Bali Icon, dari ujung sini ujung sini, kita jalan kaki. Itu menenangkan sekali. Terus kita nanti berhenti ngopi di mana, duduk seharian bisa 3 jam, nggak 2 rame jam di ya situ. daerah situ ya? Itu Oh, karena ada jalan buat naik sepeda pejalan dan jalan kaki? buat jalan kaki. Itu Oh, sangat menyenangkan. Dan aku kalau boleh milih ya, aku kalau di Bali aku selalu memilih Sanur. Aku mmm, agak menghindar ke sekali-sekali boleh, sekali-sekali boleh. Tapi di situ adalah tempat nostalgia ya. tapi itu tempat yang Sanur tuh selalu tempat yang sangat menyenangkan. Aku pikir tadinya aku bawa dia, aku pengen tahu apakah itu hanya pendapatku pribadi. Iya, Begitu dia bawa ke situ dia bilang, "Ini nyenengin banget ya Mbak sini, rapi, nyenengin." "Oh iya memang nyenengin," aku bilang gitu, "di sini tuh sangat menyenangkan." Jadi ada beberapa tempat lah, itu Bali Tantrum. Kemudian yang edisi depan ini belum boleh muncul, tuh. Oh, belum boleh keluar, belum ada oke. approval. Itu judulnya, harmonisasi, Nah, harmoni, apa ya, kok aku lupa, harmoni istilahnya dia tuh, alkulturasi yang harmonis gitu. Karena oke. di Semarang menurut aku, orang kalau bilang Imlek kebanyakan kan ke Singkawang, Pontianak, segala macam Iya ya. iya iya. Tapi sebenarnya kalau ngelihat di Semarang, di mana Cheng Ho mendarat, iya kan? Khasnya ya, Cheng iya Ho iya mendarat iya. untuk di Pulau Jawa kan Cheng Ho mendarat di situ. Heeh. Di situ ada Sampokong, ada peninggalan-peninggalannya, ada, Tai Kaksi, apa namanya, kelenteng coba kalau Kelenteng. salah nanti dikoreksi. Di situ aku ketemu sama bekun, ketemu macam-macam gitu loh. Ternyata dan yang paling lucu, bekun ini kan hanya keluar di masa-masa tertentu ya. Aku ngerayu nih, boleh nggak karena aku nggak mungkin menghadirkan bekun karena aku udah harus deadline, Oh, aku bilang waktu gitu. ya, "Boleh fix nggak? waktu. Aku ingin ngelihat bekun kalian ini seperti apa." Dikeluarinlah bekunnya. Bekun Wah, ini yang tadi kamu lihat ya, iya iya dandanannya iya tadi aku udah iya liatin fotonya, iya tapi belum boleh di-sharing. iya, nanti Nanti, tungguin ya. tunggu. Kemudian aku pas lihat, pas mereka dandan, mereka saling nyeletuk dengan bahasa Jawa dengan bahasa Jawa yang Semarang banget gitu loh. Pekap oh, iya Pekat banget, iya. terus aku tuh sampai ketawa-ketawa sendiri, aku tuh terhibur banget tau nggak, di ruangan mereka makeup itu kayak Wah, saling nyeletuk, saling wah, ledek gitu, cuman kayak apa ya,
iya mereka orang Jawa gitu loh, tau gak sih? Iya iya Ya iya kan iya. orang Jawa dan di situ aku juga belajar bahwa nggak apa-apa gunain kata Cina daripada Tiongkok. Mmm, Kenapa harus Tiongkok? Orang Cina tidak ada masalah dengan kata Cina kata dan Cina. memang Iya. memang memang itu Sewajarnya, apa adanya, iya iya, sewajarnya heeh. gitu loh. Jadi di edisi itu aku menggunakan kata bahasa Cina sebagai ungkapan yang positif, Oke, ya kan? iya. Dan aku pikir sekarang juga udah banyak komedi stand up komedi yang banyak Mhm. menggunakan kata itu jadi semacam kayak apa ya, Ya kayak sehari-hari gitu ya? iya kayak sebenarnya biasa lah kan Iya, dulu kan dipakai kayak semacam ledekan iya ya, agak iya, negatif ya di era-era satir, tertentu iya. ya gitu, tapi sekarang enggak, aku pikir memang karena itu bangsanya mau Mhm. kayak dulu kita sempet kayak kalau ada orang dengan logat medok dibilang jawir gitu kan, iya kan? Ya tapi kenapa memang Iya, kita logatnya Jawa gitu kan, iya, oh ini kayak gitu-gitu. Jadi itu hal yang wajar. masalah berbesar hati, ya udah. Tapi kemudian aku menemukan banyak di Pasar Gang Baru, ditemukan banyak. Jadi banyak, harmoni harmoni alkulturasi yang terjadi di Semarang, dan mereka menganggap bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Jawa gitu, gitu. Dan peninggalan Cengho kan banyak yang disambut sama bergabung sama kolonial. Karena di Semarang itu kan banyak peninggalan Mmm, kolonial kan. makanya ngangkatnya akulturasi ya? Alkulturasi, aku tidak menyebutkan alkulturasi apa, tapi di Iya, situ kan gabungan antara berbagai berbagai budaya. alkulturasi kan, ada Jawa sendiri, Iya, ada, peninggalan kolonial. peninggalan kolonial, ada peninggalan Cina dan segala Mhm. macam. Nah, Mbak, kalau misalnya kayak gini nih, Mmm. ada nggak sih bertabrakan nih sama idealisme pribadi Mbak? Misalnya ada nih yang pembaca yang baca terus kenapa nggak ngunjungin ini sih? Karena dari Mbak pribadi nih idealismenya suka bertabrakan nggak sih sama tuntutan pasar gitu? Tuntutan Oh komersial, enggak ada nggak masalah. Tuntutan pasar sesuatu yang mainstream ya kita bilangnya ya. iya. Sesuatu yang mainstream bukan berarti harus kita lawan. Nah, tinggal melihat aja yang mainstream-nya apa, kemudian dari mainstream tuh kita lihat angle-nya bagaimana. Bagaimana kita mengalihkan yang mainstream ini dari yang mainstream terlalu eksploitatif Oh menjadi iya. mainstream yang baik gitu loh. Mainstream yang kira-kira apa ya contoh mainstream yang baik ya? Oh, baru aku bicarakan kemarin waktu jadi kemarin aku sempat jadi pembicara di perkumpulan fotografer Bali, ya. Aku bilang bahwa, eee, aku ingin ketika fotografer pameran foto, mindset-nya yang hadir itu bukan fotografer, tapi semuanya. Semua kalangan? Iya, kalau untuk aku personally ya, Iya iya. mohon maaf. Tapi kalau buat aku, kalau aku bikin pameran, buat apa yang hadir fotografer juga? Iya, Iya iya. iya kan? Ja jadi saling menilai aja gitu ya? Buat aku personally Iya poinnya apa iya. gitu. Tapi ketika aku kemarin ada siapa pamerannya Leonardi? Pak Indra, siapa? Pak Pak Indra, Indra, ya. pameran di Asta. Aku lihat banyak ABG-ABG, banyak maksudnya banyak, anak-anak muda gitu ya, banyak anak-anak muda datang apa segala macam. Aku nggak peduli niat mereka hanya berfoto atau dapat sesuatu yang estetik atau mau bikin konten. Buat aku mereka berkunjung ke pameran seni, itu sangat menyenangkan di mataku. Bahwa di dalam top of the mind mereka, bahwa mereka menganggap bahwa tempat itu sangat estetik dan itu akan bagus dijadikan konten, buat Itu nilai aku plus? udah nih maksud aku udah, wow gitu. Kamu datang ke sebuah pameran foto, nanti lama-lama dari situ kan Ada interest-nya ya? mulai interest-interest gitu. Kalau nggak dimulai, tidak ada ketertarikan, bagaimana caranya membangun interest itu, ya nggak? Oh iya. Iya kan? Mmm. Gitu. Jadi buat itu salah satu yang kubilang bahwa jangan berpikir bahwa mainstream itu adalah sesuatu yang, melawan idealisme gitu loh. Mmm, Tinggal kita gabungkan idealisme kita apa, ini mainstream-nya apa, kemudian kita coba lihat. Makanya kan untuk menjadi open minded itu bukan berarti kita melawan, kita melawan melawan arus ya? idealisme, Iya. enggak Iya kan iya. gitu. Tapi, open minded itu adalah bagaimana kamu bisa menyerap, eee, ide yang baik dari setiap kejadian gitu Dan kan. kalau di Linker sendiri sih, apa sih yang berusaha diangkat gitu, Mbak? Apakah sebenarnya nih mau ngasih tahu destinasi-destinasinya atau justru pembacanya merasa ada di situ gitu buat membacanya? Kalau di Linkers gini, yang pasti dibilang media mati itu nggak benar. Mmm.
Menurut aku media mati nggak benar karena semua orang menurut aku masih membutuhkan media. Kalau sebab jika tidak kita terlalu liar berpikirnya. Masa kita mengandalkan Instagram yang dengan opini masing-masing Iya, segitu segitu sejuta banyak. orang dengan opininya masing-masing, kita mau Iya ngambil yang mana gitu kan. iya. Akhirnya kita ngambil dengan favoritism atau like terbanyak. Tapi kalau dengan adanya media, kita punya referensi yang mendalam pada suatu topik khusus. Jadi menurut aku, kalau media cetak itu kan hanya permasalahan kenapa mereka tutup kan permasalahan bisnis. Mmm, Bahwa kertas tuh mahal. Kalau ditanyain dengan era digital ini, orang tidak mau membaca buku, kayaknya enggak deh. Itu temen aku di Pacar Merah kalau ngadain acara, orang beli buku banyak sekali. iya Orang Pacar masih Merah. baca buku. Masih. Hanya permasalahannya di media, itu kan media kan adalah bisnis ya. Mhm. Jadi ketika keputusan bisnis itu terjadi, ada pertimbangan lain kan aku nggak tahu nih. Iya. Nah, kayak misalkan Linkers. Linkers ini kan sebenarnya ketika dia cetak ditaruh di dalam kantong pesawat, orang nggak ada TV, nggak ada apa, mau nggak mau baca ya? Iya. Iya kan? Iya. Ketika mereka baca walaupun 1 halaman, 2 halaman, cukup. Karena apa? Oleh sebab itu kita bikin konten yang tidak terlalu, tidak yang tidak terlalu berat untuk dibaca mata pada saat mereka lelah, kan kadang-kadang orang di pesawat cuma mau istirahat ya. Ya bikin konten yang tapi Menenangkan merekomendasikan ya. sesuatu sehingga ketika mereka baca, mmm, jelas gitu loh, kita bisa menyampaikan hal Apa dan ya? bisa memberikan mereka ide gitu kan. Misalkan untuk pesawat sendiri secara bisnis bahwa, oh ya, tiba-tiba mereka tadinya mau liburan nggak tahu mau ke mana, begitu baca majalah, oh ya bisa liburan ini, akhirnya mereka pesen tiket, Oh iya 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 iya. pesawat ke mana, tujuannya ke mana kayak gitu. Kalau di Linkers terima kontributor gitu nggak sih, Mbak? Sebenarnya itu udah pertanyaan orang banyak, dari Iya. dulu tuh banyak, tapi permasalahannya sulit karena destinasi itu sangat dinamis. Mmm, Kalau misalkan kamu kirim nih, iya. "Mbak, aku kirim dong," gitu, Prambanan, tapi aku belum ke Jawa Tengah gimana? Oh, belum mengangkat tema Jawa Iya, Tengah Jawa gitu ya? Tengah, jadi aku memang masih keliling ke timur apa ke barat gitu kan. Jadi dan Linkers itu kan yang bikin Linkers berbeda itu adalah kami semua liputan langsung. Oke. Ada, aku menggunakan kontributor, tapi aku akan mengkhususkan kontributor dari warlock, warga Oh, warga lokal. lokal aja, Iya, bukan misalkan turis yang mau bukan ini? dari luar Iya. dari tempat itu karena menurut aku, misalkan ada sat ada satu rubrik tip warlock. Tip warlock ini dia memberikan tip, entah itu, tip bagaimana memotret Imlek, tip bagaimana naik MRT, LRT, kemarin kamu udah baca ya? Iya. Tip, kalau kemarin di Bali, tip buku yang ditulis oleh temanku yang kebetulan tinggal di Bali. Ada bacaan buku tentang Yang marah ya, ya, kalau nggak salah ya? ya, dia kan tinggal di Bali. Jadi pengalaman dia tinggal di Bali dan segala macam. Jadi itu ada keterlibatan warlock juga dan sebisa mungkin, kontributor aku juga sebisa mungkin, aku menggunakan kan, aku tergabung dalam sebuah perkumpulan, OPP ini di mana ada teman-teman aku dari seluruh Indonesia. Sebisa mungkin aku menggunakan itu kalau waktunya tepat untuk mereka. Oke, Mhm. oke oke oke.